Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami KPU Kota Gorontalo mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo. Pastikan Anda terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Ayo memilih, jangan golput. Ayo, mari kita ciptakan pemilu yang berkualitas, santun, dan bermartabat. Politik uang merusak tatanan demokrasi. Pemilih cerdas, tolak politik uang. Siapapun pilihan kita, pilihlah yang jujur, amanah, dan berintegritas. Jangan sampai tidak memilih. Dulu itu memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo tahun 2018 secara bermartabat, santun, dan berintegritas. Ayo TPS, hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 jadi pemenangnya. Iya, kembali lagi kita di debat publik dari calon wakil wali kota Gorontalo dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018. Kita berikan aplaus bersama-sama. Baik, terima kasih, dan selanjutnya kita akan masuk pada segmen yang kedua. Kami perlu sampaikan bahwa segmen yang kedua ini adalah pendalaman visi dan misi, yaitu melalui pertanyaan yang telah disiapkan berdasarkan rumusan dari tim panelis. Baik, saya perlu menunjukkan bahwa pertanyaan ini benar-benar telah masih disegel oleh pihak panelis dan akan sama-sama kita buka. Dan nantinya para calon wakil wali kota ini akan menjawab pertanyaan ini yang diselaraskan dengan visi misi debat publik kali ini. Saya akan buka. Masih di dalam amplop juga. Ya. Pertanyaannya hanya ada satu pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh masing-masing calon. Nantinya akan dimulai dari calon wakil wali kota nomor urut 2. Pertanyaannya, sebagai ibu kota provinsi, Kota Gorontalo adalah pusat pemerintahan dan pusat layanan publik yang khas dan beragam dalam bidang ekonomi, lingkungan, keagamaan, dan sosial budaya kemasyarakatan. Sebagai calon wakil wali kota, di antara bidang-bidang tersebut, jelaskan mana yang akan saudara pilih sebagai penghela utama pembangunan sesuai dengan visi misi saudara. Kami persilakan waktunya selama 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pasangan nomor urut 2 mempunyai program yaitu meningkatkan infrastruktur perkotaan dan juga meningkatkan ekonomi, membangun ekonomi kerakyatan. Kota Gorontalo tentu seperti tadi yang dibilang, banyak tokoh-tokoh tinggal di sini, menjadi ibu kota provinsi. Kota Gorontalo yang lahir pada 19 Maret 1728 ini, kami pasangan Matahari ingin meningkatkan, membangun transportasi yang berkelanjutan guna membangun ekonomi kerakyatan. Dengan infrastruktur yang jadi, maka ekonomi pun masyarakat otomatis akan berjalan. Juga kami akan fokus kepada pemberdayaan pemuda setelah apa yang Bapak Martin tahu wali kota di periode pertama. Kami juga akan berfokus kepada pengusaha pemula dan pemberdayaan pemuda. Dan tentu kami akan memberi pendampingan kepada pengusaha, karena pengusaha muda ini adalah aset daerah ke depannya. Dan tentu kita tidak ingin pemuda ini harus mempunyai visi ke depan agar bisa mandiri. Kami akan memberikan pendampingan, akses pasar, akses perbankan, dan juga akses ilmu pengetahuan. Di zaman yang serba ekonomi ini, tentu para pemuda harus siap
melewati era digital ekonomi. Terobosan yang kami usulkan adalah apa yang setelah Bapak Wali Kota Patenta lakukan, terobosan yang akan kami lakukan adalah mengenalkan dunia UMKM terhadap digital ekonomi. Itu adalah tantangan ke depan yang dimana masyarakat Kota Gorontalo harus siap menghadapi itu. Jadi jangan diambil sebagai sebuah ancaman, tapi pemerintah harus berpartisipasi dalam menyiapkan SDM-SDM pemuda untuk kedepannya. UMKM kami akan siapkan agar bisa terkoneksi secara online terhadap pasar, terkoneksi secara online terhadap akses perbankan, terkoneksi juga secara online terhadap ilmu pengetahuan. Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian, kami sampaikan sekali lagi komitmen kami dalam mendukung, dalam membangun ekonomi Kota Gorontalo demi kemajuan peningkatan ekonomi warga masyarakat Kota Gorontalo. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon wakil wali kota nomor urut 2. Dan untuk selanjutnya saya akan menuju kepada calon wakil wali kota nomor urut 3. Pertanyaannya saya bacakan lagi. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Gorontalo adalah pusat pemerintahan dan pusat layanan publik yang khas dan beragam dalam bidang ekonomi, lingkungan, keagamaan, dan sosial budaya kemasyarakatan. Sebagai calon wakil wali kota, di antara bidang-bidang tersebut, jelaskan mana yang akan saudara pilih sebagai penghela utama pembangunan sesuai dengan visi misi saudara. Silakan. Terima kasih. Dari semua yang telah disampaikan, pasangan kami akan fokus pada ekonomi. Karena ekonomi ini adalah merupakan alat utama atau instrumen untuk bisa menaikkan derajat pendapatan masyarakat. Kalau kita lihat produk domestik regional bruto Kota Gorontalo hari ini menunjukkan bahwa ada tren kenaikan, tetapi pada sektor-sektor yang menurut kami tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan ekonomi kerakyatan, seperti real estate, reparasi mobil, dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya bicara soal ekonomi, kita harus melihat beberapa indikator, karena dari data Kota Gorontalo, jumlah penduduk terbesar itu adalah pekerjaannya apa dulu? Pekerjaannya adalah merupakan perdagangan, para pedagang, kurang lebih hampir 28.000 rakyat Gorontalo adalah pedagang. Dia ranking 1, ranking kedua kemudian jasa, kemudian ketiga transportasi, kemudian perhotelan, industri, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita jadikan sebagai dasar dulu. Jadi kita mengembangkan ekonomi harus melihat besaran jumlah penduduk memiliki kemampuan apa. Oleh sebab itu ke depan ini yang harus kita lakukan upaya-upaya untuk disentuh. Caranya bagaimana? Infrastruktur harus kita perbaiki. Sarana prasarana kita perbaiki. Kalau bicara ranking nomor 1-nya adalah perdagangan, maka itu yang harus disentuh oleh pemerintah. Sehingga ketika kawasan-kawasan perdagangan ini menjadi baik, maka akan terjadi perputaran ekonomi yang luar biasa. Kalau tidak, maka akan terjadi penurunan. Daya beli akan menurun, kemudian seluruh kawasan perdagangan juga tidak bagus. Karena orang tidak berminat datang berbelanja di Gorontalo. Karena di Gorontalo sendiri tidak mempersiapkan sarana prasarana infrastruktur di bidang perdagangan yang memadai. Ini yang perlu harus kita, karena kita harus melihat penyebab. Ya, kita harus melihat penyebab. Mohon maaf, saya tidak mau bermain di angka-angka, kita ingin fakta. Di pasar sentral banyak pengeluhan, di lantai 2-nya sudah tutup, di bawahnya kumuh. Nah, sementara Kota Gorontalo ini adalah pusat ibu kota. Semuanya datang ke sini untuk berbelanja di sini. Sementara ketika perwajahan kota kita tidak tampilkan dengan begitu baik, maka orang tidak akan mau datang lagi ke Gorontalo. Akhirnya ini akan menurunkan pendapatan kita. Sehingga ke depan ini harus kita tata dulu. Pasar, ya, kawasan-kawasan perdagangan dan seterusnya. Sehingga dengan demikian, maka mudah-mudahan PDRB kita dan juga pendapatan per kapita kita juga akan naik. Karena ini yang akan kita sasar, yakni kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon wakil wali kota nomor urut 3.
Baik, terima kasih. Dan selanjutnya saya beralih kepada calon Wakil Wali Kota nomor urut 1. Saya bacakan kembali pertanyaannya. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Gorontalo adalah pusat pemerintahan dan pusat layanan publik yang khas dan beragam dalam bidang ekonomi, lingkungan, keagamaan, dan sosial budaya kemasyarakatan. Sebagai calon wakil wali kota, di antara bidang-bidang tersebut, jelaskan mana yang akan saudara pilih sebagai penghela utama pembangunan sesuai dengan visi misi saudara. Silakan, waktunya 3 menit. Terima kasih. Terkait dengan pertanyaan tadi, di visi misi kami adalah mewujudkan Kota Gorontalo yang mandiri dan religius. Jadi kami akan fokus di masalah perekonomian, pemberdayaan masyarakat, ekonomi masyarakat, dan masalah keagamaan. Bagi kami, Gorontalo ini diuntungkan karena sebagai ibu kota provinsi yang ada di provinsi Gorontalo. Jadi kalau bicara masalah Gorontalo, sejak dahulu kala, mungkin dari zaman-zaman kerajaan dulu, Kota Gorontalo ini sudah menjadi pusat perdagangan. Karena apa? Menopang pulau-pulau yang kecil yang ada di tiap pulau-pulau yang sekarang ada di provinsi lain, kayak Luwuk, Poso, dengan Pagimana. Nah itu adalah suatu ini bagi kita. Karena apa? Buktinya saja sekarang orang datang ke Gorontalo itu sekolah di sini, dan dia bawa uang di sini, artinya bisa mendapatkan pendapatan per kapita untuk pendapatan tiap bulan untuk masyarakat yang ada di Kota Gorontalo. Berikut untuk masalah keagamaan. Kalau bagi kami, keanekaragaman yang ada di Kota Gorontalo ini sudah cukup kita tahu dari dulu, zamannya Pak Adan dulu. Itu kalau menarik untuk wisata, nanti dihubungkan dengan wisata, orang supaya datang ke Kota Gorontalo. Dulu sejak zamannya Pak Adan, kayak semacam ada, kalau tidak salah di Kota Gorontalo ini ada tapikong atau apa itu memang dibuka untuk masyarakat umum. Artinya apa? Itu bisa mengundang masyarakat, mengundang orang lain untuk datang di Kota Gorontalo, dan bisa menyumbangkan pendapatan untuk Kota Gorontalo itu sendiri. Berikut masalah keagamaan ini, kami sebagai pasangan calon, fokus kami di masalah keagamaan ini adalah artinya untuk untuk siar-siar Islam nanti di setiap masjid itu kita adakan pemasangan wifi. Ini berhubungan dengan visi misi kita yang selalu kita bawa di mana-mana. Itu artinya untuk apa? Itu untuk menarik supaya kalau dulu, zaman dahulu itu, orang bermusyawarah berapa itu semua lewat di masjid. Jadi untuk sekarang, karena sekarang mungkin kita lihat masyarakat untuk datang ke masjid kurang, makanya kita ada wifi supaya masyarakat mau datang untuk dan beribadah di masjid yang ada di tiap kelurahan. Saya kira cukup sekian. Baik, kita berikan aplaus untuk calon wakil wali kota nomor urut 1. Dan selanjutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita masih di debat publik calon wakil wali kota. Dan untuk itu saya juga akan menyapa para pendengar kita di RRI Gorontalo Pro 1 di 101,8 FM dan juga pemirsa Mimosa TV. Dan untuk itu segmen kedua telah selesai, kita akan menuju ke segmen ketiga, namun terlebih dahulu kita saksikan beberapa pesan komersial berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami KPU Kota Gorontalo mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Gorontalo. Pastikan Anda terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Ayo memilih, jangan golput. Ayo, mari kita ciptakan pemilu yang berkualitas, santun, dan bermartabat. Politik uang merusak tatanan demokrasi. Pemilih cerdas, tolak politik uang. Siapapun pilihan kita, pilihlah yang jujur, amanah, dan berintegritas. Jangan sampai tidak memilih. Dulu itu memilih wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018 secara bermartabat, santun, dan berintegritas. Ayo TPS, hari Rabu tanggal 27 Juni 2018.
jadi pemenangnya. Iya, kembali lagi kita di debat publik calon wakil wali kota Gorontalo dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tahun 2018. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk pada segmen yang ketiga. Kali ini terkait dengan isu-isu faktual daerah. Pertanyaan dari saya sebagai moderator akan terkait dengan isu-isu faktual daerah yang sesuai dengan konteks tema yang diangkat berdasarkan rumusan dari tim panelis. Dan selanjutnya Profesor Dr. Rauf Hatu akan memberikan 4 amplop kepada saya yang nantinya kita akan sama-sama memeriksa. Amplop ini tidak ada semacam semuanya sama, ini tanpa belakangnya. Semuanya sama, bisa diperhatikan. Jadi ini memang, LO-nya bisa kami undang untuk memeriksa. Silakan. Iya, para LO kami persilahkan untuk ngecek langsung, silakan. Ya, dan nantinya dari masing-masing amplop yang tersedia, ada 4 amplop yang disediakan oleh rumusan dari tim panelis. Nantinya masing-masing calon wakil wali kota akan mengambil 1 amplop dan nantinya akan menjawab. Kami sampaikan terima kasih. Kami persilahkan untuk kembali para LO. Yang nantinya akan menjawab selama kurang lebih 180 detik atau 3 menit. Kami akan mulai dari calon wakil wali kota nomor urut 3. Kami persilakan untuk mengambil calon wakil wali kota nomor urut 3. Silakan memilih salah satu dari 4 amplop. Silakan. Saya buka. Ya, seperti biasa masih di dalam amplop. Baik, pertanyaannya. Pertanyaan seputar ekonomi. Salah satu penentu pertumbuhan ekonomi adalah faktor investasi. Sebagai calon wakil wali kota, bagaimana strategi saudara dalam memacu pertumbuhan investasi dengan tetap memberikan perlindungan bagi pengusaha kecil dan menengah? Silakan selama 3 menit. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali. Bahwa kita bicara investasi itu adalah wajib, ya, hukumnya wajib bagi daerah, apalagi namanya kota. Kota ini harus kita banjiri dengan investasi. Caranya bagaimana? Kita harus memberikan peluang dan gambaran potensi dulu. Apa potensi kota Gorontalo? Karena ketika kita gambarkan ke publik, maka kemudian ini akan direspon baik oleh para pengusaha. Yang kedua adalah kita menyiapkan infrastruktur untuk mereka berinvestasi. Termasuk rumah sakit, termasuk jalan, termasuk jembatan, termasuk pusat-pusat perdagangan, dan juga kawasan-kawasan ekonomi. Sehingga ini perlu diatur dalam tata ruang, sehingga ada sistem zonasi. Karena kalau kita sudah punya tata ruang, maka insya Allah seluruh investor akan memperlihatkan sebuah motivasi yang kuat untuk menginvestasikan apapun di daerah. Yang kedua, ada pertanyaan yang menarik, Bung Agus, adalah bagaimana caranya agar investasi ini bisa berkorelasi dengan peningkatan ekonomi rakyat. Maka kami tidak akan mematikan yang kecil, juga tidak akan mematikan yang besar. Semua diberi kesempatan yang sama.
Dan yang kemudian yang kedua, seluruh investasi yang akan diadakan di kota, wajib hukumnya kita buat sebuah regulasi untuk bermitra dengan UKM-UKM di kota Gorontalo. Sehingga ketika investor datang, mereka juga menggunakan para pengusaha-pengusaha kecil kita, sehingga mitra inilah yang akan saling menumbuhkan. Namanya simbiosis mutualisme. Artinya saling menguntungkan antara yang besar dan yang kecil. Syaratnya bagaimana? Pemerintah harus menjadi regulator. Pemerintah harus menjadi regulator. Pemerintah menjadi penengah dan kemudian membuatkan aturan-aturan. Sehingga investor tidak akan lari. Dan permudah mereka, jangan persulit birokrasi, jangan dulu dimintakan ini, dimintakan uang ini, dimintakan ini, izinnya dipersulit, buat surat ini dipersulit. Semuanya harus kita saling berpegangan tangan, mulai dari kelurahan, kecamatan, sampai Pemda kota, semua bergandengan tangan agar investor semakin mudah dan mereka akan beramai-ramai untuk membangun investasi di kota Gorontalo. Dan berikutnya adalah regulasi, ini penting sekali. Karena kalau ada regulasi, maka itu adalah menjadi sebuah jaminan. Orang butuh jaminan, investor itu butuh jaminan. Ketika pemerintah daerah memberikan jaminan dalam sudah dalam bentuk regulasi, maka saya yakin dan percaya siapapun akan datang di Gorontalo. Mereka bawa uang banyak dan itu akan menjadi motor penggerak bagi rakyat kecil di kota Gorontalo. Saya kira ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sampaikan terima kasih kepada calon wakil wali kota nomor urut 3. Dan selanjutnya kami akan menuju kepada calon wakil wali kota nomor urut 1. Kami persilakan untuk bisa memilih satu amplop dari 3 yang tersisa. Baik, terima kasih. Seperti biasa masih di dalam amplop. Baik, pertanyaannya tentang lingkungan hidup. Kota Gorontalo dihadapkan pada keterbatasan daya dukung lingkungan seperti kondisi topografi, keterkaitan antar wilayah, perilaku sosial dan mobilitas penduduk. Masalah ini krusial bagi pembangunan kota yang berkelanjutan. Sebagai calon wakil wali kota, bagaimana strategi pembangunan yang akan saudara terapkan untuk mengatasi masalah tersebut? Kami persilakan selama 3 menit. Terima kasih. Untuk masalah bidang lingkungan ini, memang kota Gorontalo ini sekarang lagi dihadapkan dengan masalah genangan air yang ada di kota Gorontalo itu sendiri. Karena apa? Dalam waktu hitungan 1 atau 2 jam saja, di mana-mana di kota Gorontalo itu sudah ada genangan air. Nah memang waktu pas kemarin, waktu di zamannya Pak Adan Dambea itu, setahu saya, di setiap kelurahan itu dibikinlah tim yang bekerja untuk membersihkan saluran-saluran yang ada di tiap sudut kota Gorontalo. Artinya apa? Apabila nanti suatu saat kalau ada hujan yang cukup lebat atau yang intensitasnya cukup tinggi, itu tidak akan tergenang. Dan juga memang kita tidak bisa permasalahkan, karena yang budaya kota Gorontalo sendiri belum ada kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah ini kita harus inikan ke depan, karena apa? Karena itu nanti berpengaruh untuk saluran itu pembuangan air sendiri. Kalau setahu saya dulu, zaman dahulu itu sudah ada semacam untuk masalah saluran atau air ini, ada buktinya ada dengan adanya tangki Kiki sama tangki Daa. Itu dari zaman dulu itu sudah direncanakan oleh pendahulu-pendahulu kita. Memang sekarang itu kalau mau dilihat memang sudah tidak ada bekasnya lagi atau gimana. Tapi ke depan untuk mengatasi masalah banjir ini, genangan air ini, kami akan inikan kembali, dan setiap pekerja yang akan nanti jadi bertugas untuk itu kan kita akan gaji dan kita perdayakan untuk pembersihan saluran dan lingkungan, kebersihan lingkungan yang ada di kota Gorontalo. Terima kasih. Baik, masih tersisa 1 menit 10 detik. Baik, pertanyaannya seputar keagamaan. Di antara masalah sosial keagamaan di kota Gorontalo adalah meningkatnya tingkat perceraian, narkoba, AIDS, dan rentannya paham intoleran.
Pertanyaannya adalah, bagaimana upaya saudara untuk menjadikan agama dan adat istiadat sebagai ruh pembangunan dalam mengatasi masalah sosial keagamaan tersebut? Silakan, waktunya 3 menit. Terima kasih. Jadi ini berhubungan dengan jati diri religius pada program yang saya sudah terangkan tadi, isu strategis. Yang pertama, saya harus menjelaskan, saya harus menyampaikan juga bahwa Kota Gorontalo seperti yang Bapak Ibu tahu juga mempunyai sebutan, yaitu adat bersendikan syara, syara bersendikan Al-Quran. Dengan tetap menjaga toleransi antar umat, dijaminnya umat agama lain dalam beribadah itu adalah bukti langsung. Nah, ini yang harus kita pelihara terus. Yang harus kita pelihara ini adalah kebaikan dalam religiusnya warga masyarakat Kota Gorontalo ini saya merasakan sendiri. Kemudian identitas keislaman perlu dipertahankan, mengembangkan terus program yang sudah ada. Pak Wali Kota, Pak Martin Taha pada periode yang pertama juga sudah melaksanakan gerakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dan juga ada program menghafal Juz 30 yang telah mencetak hafiz-hafiz muda. Oleh karena itu maka apabila ini dilanjutkan, semangat ini dilanjutkan, semangat Pak Martin Taha yang pada periode kedua akan bersama saya di nomor urut 2 itu dilanjutkan semangat itu, saya rasa tidak akan ada problem-problem yang berarti tentang sosial kemasyarakatan sosial kemasyarakatan di Kota Gorontalo. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk calon wakil wali kota nomor urut 2 dan masih tersisa 1 menit 7 detik. Dan demikian akhir dari segmen ketiga, yakni terkait dengan isu-isu faktual daerah. Sesaat lagi kita nantinya akan masuk pada segmen keempat, kali ini segmen debat yang pertama. Namun seperti biasa kita akan kembali setelah beberapa pesan komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.